Utusan khusus Amerika Serikat untuk tahanan Israel di Gaza, Adam Bowler, memberikan klaim terbarunya, di mana ia mengklaim bahwa Hamas mengusulkan kepada Amerika Serikat gencatan senjata antara 5 dan 10 tahun, juga mengklaim Hamas akan menyerahkan semua senjata mereka. Mengutip Tribun News pada 11 Maret, hal itu diumumkan oleh Adam Bowler dalam wawancara dengan perusahaan penyiaran Israel Kan pada Senin 10 Maret 2025. Bowler mengklaim bahwa negosiator Hamas mengusulkan gencatan senjata antara 5 dan 10 tahun. Usulan itu juga mencakup penyerahan semua senjata alias pelucutan serta penarikan diri Hamas dari panggung politik di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Bowler juga mengatakan bahwa perjanjian potensial tersebut akan mencakup peran Amerika Serikat tak sendiri juga bersama negara-negara lain untuk memastikan tidak ada terowongan atau kegiatan militer, serta menekankan bahwa Hamas tidak akan berpartisipasi dalam politik di masa mendatang di jalur Gaza. Bowler pun mengklaim bahwa itu bukan merupakan tawaran yang buruk untuk memulai. Namun di sisi lain, menurut Al-Arabi Al-Jadid pada Senin 10 Maret, melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Amerika Serikat mengaku bukan sebagai agen Israel, juga mengklaim bahwa Amerika sendiri memiliki kepentingan spesifik untuk dimainkan. Mengutip Tribun News pada 11 Maret, hal itu diutarakan oleh utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Adam Bowler. Ia menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran dan kecemasan Israel. Namun Bowler juga menekankan bahwa Amerika adalah Amerika dan pihaknya bukan agen Israel, serta mengklaim bahwa Amerika memiliki kepentingan spesifik untuk dimainkan. Walaupun begitu, Bowler mengaku sudah meyakinkan pihak Israel bahwa dia tidak akan keluar dari jalur, serta menekankan bahwa Israel adalah sekutu terbaik Amerika. Adapun pernyataan itu disampaikan Bowler setelah Israel mengkritik pertemuan pejabat Amerika Serikat dengan pejabat Hamas di kota Doha, Qatar beberapa waktu lalu, mengingat Israel tidak diberitahu tentang pertemuan tersebut. Gaza diklaim sedang menghadapi konspirasi skala besar, juga berikan bantahan tentang isu pelucutan senjata. Mengutip Tribun News pada 11 Maret, klaim itu diutarakan oleh Kepala Politbiro Hamas, Kali Meshal. Menurutnya, Gaza saat ini sedang menghadapi konspirasi besar, di mana konspirasi itu memiliki tujuan untuk mengusir penduduknya dengan cara membuat mereka kelaparan. Menekankan bahwa masa depan Gaza, pemerintahannya, senjatanya, dan kekuatan perlawanannya kini terancam. Selain itu, Meshal juga menegaskan bahwa Gaza hanya dimiliki rakyatnya. Baik rakyat Gaza maupun tepi barat tidak akan menukarkan tanah air mereka dengan apapun. Menekankan bahwa rakyat Palestina berhak memerintah atau berkuasa di tanah mereka sendiri. Seraya memberikan bantahan terkait klaim dari utusan Amerika Serikat Adam Bowler yang menyatakan Hamas akan melucuti senjatanya, juga mengusulkan gencatan selama 5 dan 10 tahun dengan Israel. Tegas, menurut Al-Arabi Al-Jadid pada Senin 10 Maret, melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Iran mulai unjuk gigi, mulai mengerahkan kapal perang untuk melakukan latihan gabungan dengan Rusia dan Cina di Teluk Persia. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Maret, hal itu diumumkan oleh sumber utama kantor berita IRNA pada 10 Maret 2025. Lebih tepatnya, latihan akan dilakukan hari ini 11 Maret 2025, masuk dalam agenda latihan Sabuk Keamanan Laut edisi ke-7. Adapun Angkatan Laut Iran telah mengerahkan beberapa kapal perang, termasuk kapal perusak Jamaran, Alfan, dan Bayandor, beserta fregat Nezeh, Genaveh, Neiban, dan Bahregan. IRGC juga berpartisipasi dengan fregat Syahid Syayed Zirazi, Syahid Rouhi, dan Syahid Mahmudi.
Latihan gabungan ini dikabarkan akan difokuskan pada peningkatan keamanan regional dan penguatan koordinasi militer. Sejumlah operasi Angkatan Laut juga akan dilakukan, termasuk misi pencarian dan penyelamatan, manuver anti pembajakan, dan latihan artileri. Adapun Angkatan Laut Cina telah menyumbangkan sebuah kapal perusak dan sebuah kapal pasokan. Sementara Rusia telah mengerahkan 2 korvet dan sebuah kapal tanker untuk latihan. Eskalasi perang Timur Tengah meluas, terkini eskalasi kekerasan terjadi di pesisir Suriah hingga mengakibatkan pembunuhan massal. Mengutip Mebo pada 11 Maret, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres buka suara pada Senin 10 Maret dan menyatakan keprihatinannya. Lebih tepatnya, Guterres menyatakan prihatin dengan eskalasi kekerasan di wilayah pesisir Suriah yang telah mengakibatkan pembunuhan massal terjadi, termasuk terhadap seluruh keluarga dan hilangnya setidaknya 1 rekan mereka dari UNRWA. Guterres mengimbau semua pihak untuk melindungi warga sipil dan menghentikan retorika serta tindakan yang menghasut. Ia juga menekankan bahwa pertumpahan darah di Suriah harus segera dihentikan dan menambahkan bahwa pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban. Guterres menekankan pentingnya proses keadilan transisi dan rekonsiliasi yang inklusif dan transparan untuk perdamaian berkelanjutan. Dengan memakai pakaian warga sipil, pasukan IDF melukai dan menangkap tentara Lebanon. Mengutip Amayadin pada 11 Maret, hal itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Lebanon pada Senin 10 Maret 2025. Lebih tepatnya diumumkan bahwa 1 tentara Lebanon ditangkap oleh pasukan pendudukan Israel yang mengenakan pakaian sipil. Berawal dari kontak dengan prajurit yang hilang, sebelum penyelidikan menunjukkan bahwa pasukan Israel menembaki dia di pinggiran Fashoubah. Melukainya sebelum menangkap dan membawanya ke wilayah Palestina yang diduduki pada Minggu 9 Maret 2025. Dikabarkan bahwa hal itu terjadi ketika IDF meningkatkan pelanggaran mereka terhadap perjanjian gencatan senjata di Lebanon, menewaskan dan melukai warga sipil dan personil tentara Lebanon dengan tembakan. Bahkan tak malu melakukan pelanggaran lain dengan melakukan serangan udara di Lebanon Selatan dan wilayah Bekaa. Israel dikabarkan akan berencana keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Klaim merasa muak dengan sikap WHO yang sering mengkritik perang Israel di Gaza. Mengutip Tribun News pada 11 Maret, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Arab News beberapa waktu ini. Lebih tepatnya, Komite Kesehatan Knesset atau Parlemen Israel bersiap untuk menarik Israel dari WHO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencana itu terungkap setelah digelarnya pertemuan tertutup antara Komite Kesehatan Knesset dengan para pemimpin Israel dari Partai Zionisme Religius dan Otzma Yehudit yang berhaluan kanan, serta anggota Partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tertutup itu dikabarkan mereka merampungkan diskusi khusus berjudul penarikan diri Israel dari Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara itu, Wala menilai bahwa rencana penarikan itu dilakukan karena anggota parlemen muak dengan sikap WHO yang kerap mengkritik perang Israel di jalur Gaza. Tak sebatas itu, WHO juga dituding mengadopsi kebijakan yang tercemar, antisemitisme, dan diskriminasi yang jelas terhadap Israel. WHO juga diduga mengabaikan bukti bahwa Hamas menggunakan fasilitas kesehatan Gaza untuk keperluan militer. Dengan begitu, beberapa alasan itulah yang membuat Israel geram hingga mengancam angkat kaki dari organisasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.